Di balik keheningan hutan tropis Sumatera, di antara deru ombak Samudra Hindia dan gemuruh aktivitas vulkanik yang tak pernah tidur, kini beredar desas-desus mencengangkan bahwa negara adidaya, Amerika Serikat, diam-diam melirik Pulau Sumatera. Bukan sekadar wisata atau diplomasi, tapi lebih dari itu, sebuah potensi pengambil alihan senyap dari cengkeraman Indonesia. Apakah ini cuma teori konspirasi? Atau sebuah rencana geopolitik mengerikan yang sedang dijalankan di balik layar? Mari kita telusuri. Sumatera bukan sekadar daratan biasa. Ini adalah pulau ke-6 terbesar di dunia, rumah bagi cadangan minyak, emas, gas alam, batu bara, dan jalur pelayaran internasional. Letaknya tepat di jalur Selat Malaka, urat nadi perdagangan dunia, yang setiap harinya dilalui oleh ribuan kapal dagang dari Timur Tengah ke Asia Timur. Bagi Indonesia, Sumatera adalah tanah darah dan air mata. Tapi bagi para elit global, ini adalah berlian hitam yang belum digarap. Dan di balik senyum diplomatik Amerika, terselip satu pertanyaan besar. Bagaimana cara mengendalikan Sumatera tanpa membuat Indonesia merasa kehilangan? Tidak banyak yang tahu bahwa sejak era Perang Dingin, Badan Intelijen Amerika, CIA, sudah memiliki kepentingan besar di Indonesia. Sumatera adalah target lama. Tahun 1958, sebuah operasi rahasia bernama Operasi Haik digagas untuk menyokong pemberontakan di Sumatera melawan Soekarno. Tujuannya, mengendalikan wilayah kaya sumber daya. Dan kini, dekade telah berlalu, tapi minat itu tak pernah padam. Perusahaan-perusahaan Amerika seperti Chevron, ExxonMobil, dan Freeport telah lama berkeliaran di tanah ini, dengan kontrak-kontrak raksasa yang seringkali lebih menguntungkan mereka daripada rakyat lokal. Tapi yang mengejutkan, baru-baru ini muncul laporan mengejutkan dari beberapa analis intelijen independen. Ada pergerakan investasi senyap dari entitas terkait Pentagon dan Silicon Valley yang sedang membeli lahan-lahan luas di sekitar Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Pertanyaannya, untuk apa? Beberapa tahun terakhir, satelit Amerika meningkatkan aktivitas pemetaan di wilayah Sumatera. Bahkan, ada laporan penggunaan drone siluman yang terbang rendah di kawasan Leser dan ladang minyak rokan. Data biometrik, citra panas, dan pemetaan bawah tanah, semuanya dikumpulkan. Apakah ini langkah awal invasi gaya baru? Bukan dengan senjata, tapi dengan data, utang, dan dominasi teknologi. Inilah wajah penjajahan modern, yang bahkan tak kita sadari sedang terjadi. Salah satu strategi Amerika adalah melalui fragmentasi internal. Isu-isu separatisme di Aceh, Riau Merdeka, dan ketimpangan pembangunan Sumatera Jawa perlahan dirangsang melalui narasi yang disebarkan secara sistematis di media sosial. Tujuannya sederhana, pisahkan Sumatera dari hati Indonesia, lemahkan nasionalisme, dan ketika waktunya tiba tawarkan penyelamat dari luar. Apakah Anda pikir perpecahan itu muncul begitu saja? Ataukah ini adalah buah dari skenario panjang bernama Divide and Dominate? Bayangkan jika Sumatera dikuasai oleh kekuatan asing. Apa yang terjadi? 60% cadangan minyak nasional hilang. Jalur Selat Malaka dikendalikan musuh. Dan akses ke Laut Andaman, Samudra Hindia, dan jalur ekspor Indonesia menjadi tawanan asing. Tanpa Sumatera, Indonesia tak lagi punya daya tawar. Dan bagi Amerika, ini bukan soal uang. Ini soal menekan kebangkitan kekuatan Tiongkok di Asia Tenggara. Sumatera bisa jadi pangkalan militer, pusat pengawasan digital, dan benteng pertahanan terhadap hegemoni Timur. Mungkin Anda menganggap ini teori konspirasi, tapi di dunia nyata, sejarah tak pernah ditulis oleh yang berpangku tangan. Sumatera sedang diawasi, Amerika sedang menunggu celah, dan Indonesia harus membuka mata sebelum semuanya terlambat. Pertanyaannya sekarang, akankah kita hanya menonton saat tanah leluhur ini perlahan tergelincir ke tangan asing? Atau kita akan bersatu menjaga Sumatera sebelum bendera asing berkibar di atasnya?